Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Putriyanti dengan NIM D1B1200070 dari kelas A, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Nah, selain daripada itu, apa sih yang dimaksud dengan gravimetri, titrimetri, dan kolorimetri? Gravimetri adalah analisis yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit dalam bentuk padat, cair, atau gas berdasarkan bobot masanya. Kemudian titrimetri atau teknik volumetri adalah mengukur volume larutan per reaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Sedangkan kolorimetri merupakan metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Kemudian metode analisis gravimetri. Terlihat ada 5 jenis metode. Yang pertama, gravimetri curah hujan atau disebut massa endapan. Kemudian elektrogravimetri, yang mana analit diendapkan pada satu elektroda dalam sel elektrokimia. Kemudian gravimetri volatilisasi dan termogravimetri, yang mana ketika energi termal atau kimia digunakan untuk menghilangkan spesies yang mudah menguap. Misalnya menentukan kadar air menggunakan energi panas untuk menguapkan H2O. Kemudian titrimetri gravimetri, yang mana massa titran alih-alih volumenya diukur, atau pengukuran massa jauh lebih akurat dan presisi. Terakhir, gravimetri partikulat, yang mana analit ditentukan setelah pemindahannya dari metrik sampel dengan penyaringan atau ekstrasi. Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis makro kuantitatif yang paling akurat dan tepat. Analit secara selektif diubah menjadi bentuk yang tidak larut dan diendapkan secara kuantitatif dari larutannya. Endapan diperlukan agar mudah disaring dan kemudian dikeringkan dan akhirnya diukur massanya. Terakhir, massa analit kemudian dihitung berdasarkan komposisi kimia, PPT, dan massanya. Nah, mengapa perlu menggunakan analisis gravimetri? Karena dilakukan dengan peralatan sederhana, kemudian interpretasi hasil mudah, yang mana pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit, dan memberikan hasil yang sangat akurat dan tepat. Bahkan hasil gravimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. Kemudian faktor penting apa sih untuk analisis gravimetri? Yaitu nukleasi, pertumbuhan partikel, suspensi koloid, koagulasi, aglomerasi atau diinginkan, peptisasi atau tidak diinginkan, kemudian kopresipitasi tidak diinginkan juga, terakhir pencernaan baik. Kemudian prosedur operasi standar karbon organik tanah, metode Walkey hitam, metode titrasi dan kolorimetri. Apa sih karbon organik tanah itu? Karbon sebagai bahan organik tanah yang mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik tanah mengacu pada semua bahan organik yang terurai, terdekomposisi sebagian, dan tidak terurai yang berasal dari tumbuhan dan hewan.
Karbon organik tanah berkontribusi pada kapasitas tukar kation tanah. Situs pertukaran kation ini penting untuk retensi nutrisi seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Karbon organik tanah sering juga menyediakan tempat pengikatan untuk banyak bahan kimia organoantropogenik sehingga meminimalkan pencucian bahan kimia berbahaya melalui profil tanah atau membuatnya kurang tersedia secara hayati yang mengurangi toksisitas. Penentuan karbon organik tanah didasarkan pada metode oksidasi basa asam kromat Walke and Black. Karbon organik yang dapat di dalam tanah dioksidasi oleh kalium dikromat 0,167 m larutan dalam asam sulfat pekat. Panas reaksi menaikkan suhu yang cukup untuk menginduksi oksidasi substansial. Untuk tanah yang kandungan bahan organiknya sangat tinggi, metode Walke and Black dapat menghasilkan hasil pengujian yang rendah karena oksidasi karbon organik yang tidak sempurna dalam sampel. Bobot sampel yang lebih kecil harus digunakan untuk sampel dengan kandungan karbon yang sangat tinggi. Prosedur kalorimetri manual untuk pengukuran amonium nitrogen dalam tanah dan tanaman. Kandungan N total sampel tanah dan jaringan tanaman umumnya ditentukan dengan menggunakan metode kejadal. Tanah yang digunakan adalah sampel permukaan dan bawah permukaan dari Coastal Plain, Piedmont, Henrike and Valley, wilayah Virginia dengan berbagai kandungan N total. Sampel tanah dan tanaman dicerna menggunakan metode kejadal biasa seperti yang dijelaskan oleh Bremer dan Mulvaney, dan penentuan NH 4+-N dilakukan pada semua sampel. Prosedur kalorimetri yang diusulkan adalah adaptasi manual dari prosedur otomatis yang digunakan oleh Wall et al. Metode ini didasarkan pada reaksi warna antara amonium dan basa lemah campuran Na salisilat dan sumber klorin, misalnya Na hipoklorit atau dikloroisocyanurat. Tingkat dan intensitas warna hijau yang terbentuk sangat ditingkatkan dengan penggunaan Na nitroprusside. Natrium tatrat ditambahkan untuk menghilangkan pengendapan hidroksida logam berat yang mungkin ada dalam diges, terutama jika campuran katalis yang digunakan dalam destruksi mengandung logam berat seperti Cu, Se, dan Hg. Kemudian, metode kalorimetri untuk perkembangan penentuan kalium dan aplikasinya pada analisis ekstrak tanah. Prosedur kalorimetri dijelaskan untuk penentuan jumlah mol kalium jiwa diekstraksi dengan reagen ekstraksi Bray and kalium yang tersedia di endapan sebagai kobalt tinitrit. Penentuan kalium yang diadasi asam sulfanilat menggunakan gugus nitrita dari endapan kobalt tinitrit, dan selanjutnya digabung dengan dimetanilin untuk menghasilkan jingga metil. Warna diukur dengan absorptiometer speaker. Metode ini berlaku untuk penentuan rutin kalium dalam ekstrak soil. Metode kalorimetri didasarkan pada penentuan kobalt atau nitrit dan endapan. Selanjutnya, penentuan kalorimetri fosfor pada bahan tanah dan tanaman dengan asam askorbat. Jackson merekomendasikan 4 metode fosfor agar sesuai dengan analisis tanah dan tanaman yang berbeda. Pilihan metode tergantung pada variasi keasaman, suhu, waktu, dan ion pengganggu dari tanah atau ekstrak tumbuhan. Murphy and Riley mengusulkan prosedur asam askorbat untuk penentuan fosfor dalam air. Prosedur asam askorbat telah direkomendasikan untuk ekstrak tanah bikarbonat total fosfor dalam tanah. Bahan dan metode yang diketahui yaitu 4 tanah Kanada, berbagai kandungan bahan organik dan pH. Prosedur kalorimetri HCl, Sn, HSO/Sn, asam sulfonat, dan vanadat adalah dipekerjakan seperti yang dijelaskan oleh Jackson. Metode asam askorbat yang diusulkan oleh Murphy and Riley
dimodifikasi sebagai berikut, yang mana ada reagen dan prosedur untuk kurva standar. Metode kolorimetri untuk penentuan fosfor dijelaskan yang dapat dengan mudah digunakan untuk semua prosedur analisis tanah dan tanaman yang umum digunakan. Metode ini tidak terpengaruh oleh variasi moderat dalam keasaman, suhu, waktu, dan reagen produksi. Ini mentolerir banyak ion pengganggu yang ditemukan di tanah dan ekstrak tumbuhan, termasuk Fe hingga 800 ppm. Metode yang diusulkan ditemukan paling tepat bila dibandingkan dengan prosedur kolorimetri lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.